Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang teman-teman tentunya di channel Paksi Lodra. Oke teman-teman, gimana nih kabarnya teman-teman ya, dimanapun teman-teman berada. Saya doakan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga teman-teman di sana bisa beraktivitas sesuai dengan kegiatan teman-teman dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini teman-teman, saya ada satu permintaan, bukan saya yang minta ya, teman-teman YouTuber ada yang meminta kepada saya seputar modul drum elektrik menggunakan Android, dimana di sana itu tentunya kita menggunakan IC LM324N ya. Pertanyaannya atau requestannya itu, Bang, tolong bikinin dong rangkaian paralelnya ya, rangkaian paralelnya untuk IC ya. Mungkin dia ingin membuat modul drum elektrik Android tentunya dengan channel yang banyak. Misalnya ingin membuat yang 8 channel, atau mungkin yang 12, atau mungkin yang 16. Nah, dengan IC ini tentunya bisa teman-teman membuatnya. Nah, terkadang ada yang bingung dengan rangkaian yang sudah saya bikin itu. Dan untuk kali ini ya, kenapa ini kita buat di channel ini, di channel Paksi Lodra, karena requestannya itu bukan di channel Paksi Lodra teman-teman ya, tapi di channel UPMP, karena memang kita sudah alihkan untuk pembuatan modul drum elektrik mulai Android, Arduino. Nanti kedepannya saya pengen mengkhususkan di channel ini tentunya. Dan sebelumnya beberapa minggu ke belakang atau beberapa konten ke belakang saya sudah membuat rangkaian untuk membuat modul drum elektrik Android, dan itu masih di part yang ketiga, dan saya belum membuat dan bahkan belum upload untuk part yang keempatnya. Saya selingi dulu untuk requestan yang ini, karena memang kayaknya sih urgent ya, kayaknya sih urgent buat teman-teman yang ingin membuat lebih dari 4 channel, karena satu IC itu teman-teman itu bisa membuat 4 channel. Jadi kalau teman-teman ingin membuat lebih dari 4 channel, itu teman-teman bisa menggunakan lebih dari satu IC ya. Oke teman-teman, sedikit kita menjelaskan dari satu IC ini ya. Nanti kita zoom aja. Dari satu IC ini tentunya teman-teman itu bisa membuat 4 channel ya. Satu IC LM324N ini tentunya bisa membuat 4 channel ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin membuat yang 8 channel, teman-teman harus punya 2 IC. Kalau teman-teman ingin membuat 12 channel, berarti teman-teman harus memiliki 3 IC. Bahkan untuk ke 16 channel pun teman-teman harus membuatnya itu adalah 4 IC. Seperti itu teman-teman ya. Nah, yang jadi pertanyaannya, ada teman-teman kita yang di YouTube yang ingin membuatnya itu tidak tahu alurnya, jalurnya, atau mungkin skemanya untuk membuat paralel. Sebenarnya gini teman-teman, ini saya tidak akan membuat penyolderan dan lain sebagainya, sebatas edukasi, dan nanti di video kita kasih skemanya, skema yang berjalan buat teman-teman. Tinggal nanti teman-teman mengikuti aja. Nanti ya di akhir penjelasan teman-teman silahkan bisa ikuti
jalurnya, sehingga teman-teman itu bisa membuat rangkaian IC-nya itu secara paralel. Nah, paralel itu apa sih ya? Paralel itu ya kita menggunakan rangkaian itu satu jalur, teman-teman. Ya, satu jalur. Jadi kalau misalkan IC ini dengan arus ground, negatif dan juga positifnya itu kita diparalelkan. Walaupun memang untuk input dan juga outputnya itu adalah pasti terpisah, teman-teman. Ya, pasti terpisah. Karena apa? Kalau misalkan di satu jalur kan atau menggunakan satu IC, pasti nanti akan bersamaan. Ya, bersamaan keluarnya, nadanya, ketukannya. Seperti yang sudah kita buat di proyekan kali ini, dan nanti insya Allah kita akan coba tayangkan di part yang keempatnya. Ya, ini tentunya kita menggunakan jalur paralel, teman-teman. Dan ini kita menggunakan 3 IC. Tentunya 3 IC ini insya Allah akan menghasilkan 12 channel. Ya, 12 channel. Dan ini kalau untuk drum yang standar atau mungkin buat manggung atau mungkin buat apa ya, membuat octave ya, 8 pad, itu tentunya bisa sekali menggunakan IC atau rangkaian seperti ini. Ini adalah rangkaiannya, teman-teman. Kita sudah di set ke PCB dan saya belum menguji cobanya apakah rangkaian ini tuh bisa berjalan dengan sempurna, dengan maksimal atau belum. Karena sampai sekarang jujur aja saya masih menunggu piezo atau sensor apa ya, sensor getarnya. Piezonya itu masih di perjalanan, jadi saya masih menunggu. Dan sebenarnya saya sudah punya pad apa namanya, seperti DTX ya, tapi itu masih dalam proses, jadi belum saya bisa gunakan. Oke, teman-teman, simpelnya seperti ini ya, teman-teman. Langsung aja. Jadi untuk pembuatan mode paralel untuk IC LM324N ini, tentunya teman-teman harus mengetahui dulu jalur positif dan jalur negatif. Ya, tinggal disimak aja di gambar ya. Ini saya cantumkan sengaja buat teman-teman. Teman-teman harus mengetahui jalur positif dan jalur negatifnya. Yang jelas gini, patokan yang pertama adalah teman-teman itu harus melihat coak yang ada di bagian IC. Coak yang di bagian IC-nya itu adalah kepalanya. Taruhlah itu kepalanya. Kita anggap itu adalah kepalanya. Nah, lalu bagian atas ya, bagian atas IC, karena kan pin ini tuh ada berapa, 1 2 3 4 5 6 7 kali 2 ada 14 ya. Nah, dari ke-14 pin dari satu IC ini tuh memiliki peran dan fungsi masing-masing. Nah, untuk rangkaiannya teman-teman bisa disimak ya, sudah ada. Dan pertama kali teman-teman harus mengetahui jalur positif dan juga jalur negatifnya. Nah, untuk jalur ground atau jalur negatifnya itu berada di bagian kaki pin yang paling tengah, itu di bagian atas. Ya, bagian atas yang paling tengah itu adalah ground. Berarti kalau dihitung ini adalah pin yang 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11. Ya, di kaki IC yang nomor 11 itu adalah negatif atau ground, atau simpelnya adalah IC atau kaki IC yang paling tengah di bagian atas itu adalah ground. Ingat ya, itu catatan yang pertama. Yang keduanya, teman-teman harus mengetahui dulu jalur positif. Jalur positifnya itu kebalikan dari yang negatif ya, atau ground. Itu berarti posisinya ada di bawah, di bagian tengah. Itu adalah positif. Jadi adalah pin yang ke 1, 2, 3, yang keempat ya, ada di posisi tengah bagian bawah atau di kaki IC nomor 4 itu, teman-teman ya. Jadi untuk bagian positif adalah yang di bawah atau pin 4, yang negatif atau ground itu posisinya di atas bagian tengah ataupun pin yang ke 11. Itu teman-teman harus catat dulu ya, catat dulu.
Nah, untuk selanjutnya, untuk kaki pin-pin yang lainnya, itu teman-teman silahkan bisa kunjungi link di UPMP channel, atau mungkin kalau ada requestan khusus di channel ini, nanti akan saya buatkan lagi, atau mungkin di video sebelumnya, di konten sebelumnya, baik itu di mulai part 1, 2, dan 3, silahkan teman-teman bisa dibuka aja, disimak dari awal. Untuk jalur-jalurnya itu saya sudah membuatnya, bahkan sudah sampai ke sini teman-teman. Ya, sudah sampai ke sini, jadi teman-teman bisa sambil belajar, sambil melihatnya, dan semoga bisa berjalan. Nah, kembali ke tema, yaitu bagaimana cara menyambungkan secara paralel. Sebenarnya simpel banget teman-teman, simpel banget. Ketika teman-teman sudah mengetahui jalur positif dan juga jalur negatifnya, ya, itu teman-teman itu hanya menyambungkan arus positif dan arus negatifnya aja teman-teman. Simple banget. Misalnya gini, teman-teman ingin membuat 2 IC, tentunya menghasilkan 8 channel. Ya, 8 channel. Di samping ya, kita nanti di samping ada. Nah, dari arus positif, dari IC yang pertama, arus positifnya dengan IC yang kedua, arus positifnya itu harus disambungkan. Ya, seperti di gambar. Dilihat pokoknya di gambar saya bikin seperti ini teman-teman ya. Nah, termasuk juga untuk arus ground atau negatif dari IC pertama itu digabungkan dengan ground atau negatif IC yang kedua. Nah, ini sebenarnya sudah menjadi jalur paralel teman-teman. Termasuk teman-teman ingin membuat IC-nya itu 3 dengan menghasilkan 12 channel. Ini pun gampang ya, sama polanya. Dari kaki pin yang keempat dengan IC yang pertama itu disambungkan ke IC yang kedua. Tentunya jalurnya harus sama, positif dengan positif. Terus disambungkan lagi ke bagian ketiga atau di IC yang ketiga. Sama dengan yang grounding atau negatifnya. Dari IC yang pertama negatif disambungkan ke IC yang kedua negatif, dan disambungkan ke IC 3 negatif. Itu teman-teman sudah membuat jalur paralel seperti itu teman-teman. Termasuk teman-teman ingin membuat yang 16 channel pun itu pun sama. Intinya teman-teman harus memiliki 3 IC. 3 IC, bukan 3 IC ya, 4 ya, 4 IC. Kalau 3 IC itu nanti 12, seperti ini yang saya buat, ini adalah 12. Dan yang ingin membuat seperti ini, silahkan aja disimak. Saya sudah bikin tutorialnya lebih detail, lebih rinci, lebih jamblang. Itu teman-teman bisa dilihat, disimak dari konten pertama, itu di part yang pertama. Ya, intinya gini teman-teman, harus mengetahui jalur positif dan negatif. Nanti tiap IC jalur positif dan negatif itu digabung ya, digabung teman-teman. Nah, yang jelas untuk kaki-kaki yang lainnya itu jangan sampai tersentuh oleh IC yang lain, atau mungkin tergabung dengan IC-IC yang lain. Itu yang jadi catatan. Kalau misalkan teman-teman digabungkan IC pin-pin selain positif dan juga negatif, digabungkan dengan IC 1, 2, 3 atau mungkin 4, itu yang mengakibatkan nanti ketika teman-teman mengetuk satu pad, maka pad yang lain itu akan bunyi gitu, atau mungkin LED dari pad yang teman-teman ketuk itu akan menyala seperti itu. Dan itu memang paralel gitu ya, tapi paralel yang salah, karena untuk input dan outputnya itu nanti akan sama seperti itu teman-teman ya. Jadi yang jelas yang diparalelkan itu adalah arus positif dan juga arus negatifnya ya. Catatan penting, arus positif dan arus negatifnya itu harus disambungkan ke IC 2, 3 dan juga 4. Pokoknya itu harus disambungkan. Intinya itu sih teman-teman, simpel banget itu ya, simpel seperti itu. Dan
Barangkali teman-teman ada satu pertanyaan seputar IC-nya atau juga yang lainnya seputar modul drum elektrik, bukan Arduino ya, Android. Silahkan aja bisa di kolom komentar. Dan juga buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan saya anjurkan untuk subscribe agar ketika teman-teman membutuhkan info lebih dalam atau mungkin konten yang pertama kali atau konten yang kita upload, teman-teman bisa yang pertama kali untuk menontonnya. Seperti itu teman-teman ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Kesimpulannya adalah teman-teman harus mengetahui jalur positif dan juga jalur negatif dari IC yang akan teman-teman bikin, IC LM324N. Harus tahu, tadi saya sudah jelaskan, untuk positif itu ada di bawah, untuk negatif itu ada di atas. Posisinya ada di tengah-tengah dan jangan kebalik bagian kepalanya atau coaknya itu harus berada di kiri. Ya, di kiri sebelah sini teman-teman ya. Kalau nanti kebalik, nanti itu akan kebalik lagi. Sepertinya nanti akan tidak jalan, bahkan bisa mengakibatkan IC-nya itu kebakar karena konslet ya. Karena ada arus tidak sesuai dengan jalur. Nah, selanjutnya, kesimpulan selanjutnya teman-teman tinggal menggabungkan aja arus positif ke IC 1, 2, dan 3 atau 4, atau mungkin juga untuk negatifnya juga sama, harus disambungkan ke 1, 2, 3 dan juga 4 ya. Seperti itu teman-teman. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Maaf atau terlalu banyak, terlalu panjang, dan juga mohon maaf juga nih untuk konten yang keempatnya atau di part yang keempatnya. Insya Allah secepatnya kita akan bikin, kita akan upload spesial buat teman-teman yang sedang belajar. Saya doakan ya semoga bisa bermanfaat ya, semoga bisa bermanfaat minimal buat hiburan kita di rumah. Kesananya ya silahkan itu bisa dikembangkan oleh teman-teman sendiri ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman di mana aja dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sukses.